Halo, halo. Mau update berita? Oh, di Google aja. Ini lebih gampang translate ya. Ini berita tentang kripto. Ya, ini satu hal yang menarik karena jutawan-jutawan dunia ini sedang pro kontra. Tetapi ya seperti kalau Bob Sadino itu ya lebih memilih action daripada berteori gitu. Lalu belajar dari kesalahan. Demikian juga para kaum milenial. Milenial ini siapa ya? Coba kita lihat definisi milenial. Anak muda sih, tetapi persisnya itu umur berapa? Generation. Ini umur 23 sampai 38. Coba. Intinya masih muda lah ya. Yang merasa masih muda udah gitu ya. Nanti kelamaan di definisi. Yang merasa masih muda, angkat tangan. Muda atau tidak sebenarnya juga penting ini. Karena Bill Gates, siapa lagi, Warren Buffett, beberapa yang sudah kita bilang generasi tua gitu ya, tidak percaya sama Bitcoin. Baru Bitcoin loh, belum kripto. Kalau kripto kan banyak ya, nggak cuman Bitcoin. Nah, beritanya demikian. Jutawan milenial memiliki sebagian besar kekayaan mereka di kripto, kata survei CNBC. Ya, apalagi barusan juga jeblok gitu ya. Tetapi nanti kan akan naik lagi. Bagaimana bisa recover, lalu antisipasi resiko, itu kan seninya di kripto. Hampir setengah dari jutawan milenial memiliki setidaknya 25% dari kekayaan mereka dalam cryptocurrency. Jadi ini adalah satu peluang masa depan mana ini bisa kerja dari rumah gitu. Tapi memang resiko sih kalau lagi turun naik terus. Ini harus kuat jantung sama kantung. Ada cut loss, segala macam teknik banyak ya. Kemarin juga saya sempat down juga gitu ya. Sampai sekarang belum mau lihat lah gara-gara jeblok, gara-gara Elon Musk gitu. Tapi kalau yang bisa memanfaatkan nggak masalah, take profit aja sudah, atau cut loss setengah ya. Itu kekayaannya 25%-nya ditaruh di cryptocurrency. Hasilnya menyoroti kesenjangan generasi baru dalam penciptaan kekayaan dari kripto. Dengan investor yang lebih muda dapat memperoleh kekayaan besar dari lonjakan harga Bitcoin, Ether, dan mata uang digital lainnya. Ya kalau melonjak, kalau turun, ada tekniknya lagi. Beli di bawah ya, share. Wah, itu teorinya banyak sekali dan sebelum sampai sana gitu, butuh jam terbang juga. Pentingnya kripto bagi jutawan muda dapat menggeser industri manajemen kekayaan karena bank swasta, pialang, dan perusahaan manajemen kekayaan berebut untuk melayani klien baru yang berat kripto. Ya memang
institusi tradisional sekarang kayak bank gitu ya, cari klien yang punya duit dong. Dan banyak milenial yang masih muda gitu kan ya, masih energik, itu menghasilkan uangnya dari cryptocurrency, dan itu bisa dikerjakan dimanapun, bisa sambil liburan, jalan, terus bayar hotelnya pakai selisih dari cuan itu. Nih, lebih dari sepertiga jutawan milenial memiliki setidaknya setengah kekayaan mereka di kripto. Ayo, gimana? Masih ragu? Ya nggak apa-apa, memang semua itu transisi sih, nggak gampang juga. Lalu skill, nah, kita perlu belajar sedikit-sedikit lah. Saya juga sedang belajar, cuman sekarang lagi trauma. Tapi ya saya akui mau nggak mau harus ke sana gitu. Nanti juga belajar lagi. Cuman kalau memang itu apa, jangan banyak-banyak lah. Kalau benar-benar jeblok buat pendidikan anak atau apa kan nanti repot. Yang saya salut kan El Salvador itu menerima Bitcoin kan sebagai bukan mata uang sih, cara pembayaran yang sah, mata uang negara, karena 70% dari anggota negaranya itu gak bisa mengakses kayak bank-bank gitu, institusi tradisional. Jadi boleh pakai Bitcoin beli-belinya. Nggak tahu itu ngaturnya gimana. Menarik sih. Ini juga dunia lagi menyoroti El Salvador. Bukan karena main bola, bukan. Ini karena pakai Bitcoin. Miliarder yang lebih tua jauh lebih kecil kemungkinannya untuk percaya atau berinvestasi dalam kripto. Nah, kalau yang lanjut usia itu sulit ada perubahan. Nah, Elon Musk kan masih milenial dong, ya, masih muda. Nah, inilah statistiknya. Sepenuhnya 83% jutawan Amerika tidak memiliki kekayaan mereka di kripto, dan hanya 1 dari 10 yang menyimpan lebih dari 10% kekayaan mereka dalam aset kripto. Orang kaya di Amerika juga tidak ada di kripto 83%. Cuman 1/10 aja yang menyimpan, cuman 10%. Dikatakan tidak ada jutawan baby boomer atau generasi yang lebih tua yang memiliki lebih dari 10% kekayaan mereka di kripto. Baby boomer ini mungkin lebih tua dari milenial sih. Belum cari tahu, tapi kayaknya begitu. Nah, investor muda ini ya, ini terkait karena berani beresiko gitu ya. Sekarang juga dibilang koin micin lah, apalah gitu. Itu tahu-tahu tahun depannya naik banyak gitu ya. Ada teman juga yang sudah beli rumah Kijang Innova, lalu motor sport gitu ya, dari kripto. Dibilang ngepet dari rumah gitu. Kalau investor yang lebih tua masih ribut dengan apakah ini sah atau tidak. Memang ini menimbulkan gejolak di setiap negara dan lagi dirapatin di G7 ya, negara-negara G7 itu. Memang goyang semua. Bagaimana menyesuaikan, lalu isu-isu bank-bank tradisional harus
desentralisasi atau tidak, karena tidak butuh kasir untuk transaksi, langsung aja, cuman harus hitung sendiri fee ya, harus lebih mandiri, salah hitung, salah kirim, salah alamat, hilang. Pentingnya kripto bagi jutawan muda dapat menggeser industri manajemen kekayaan, karena bank swasta, pialang, dan perusahaan manajemen kekayaan berebut untuk melayani klien baru yang berat kripto. Yang tadi sudah dibacakan. Di tahun-tahun mendatang, kunci untuk menarik generasi berikutnya dari klien kaya bisa lebih banyak tentang kripto daripada saham tradisional. Nah, ini sudah heboh di Bursa Efek Indonesia kan, pada pindah ke Bitcoin untuk melindungi nilai. Meskipun turun sekarang, tapi Bitcoin akan naik, diprediksi akhir tahun 1M. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika banyak ya, jadi kiblatnya itu udah banyak yang beli micro energy atau apa itu ya, micro strategi, pasti lupa namanya, itu udah beli pokoknya. Tesla juga belinya waktu ya ini kan masih murah ya, 40 gitu, 40.000 dolar. Nanti kan dia mau genjot sampai 60 di atas itu, untungnya udah banyak, cuman dari main selisih begitu, karena uangnya banyak bisa main lebih dahsyat gitu. Ini berubah dengan cepat. Nah, ini penting ya. Jadi maksud saya juga merekam ini selain update berita, juga ingin menantang, bukan berantem gitu ya, tetapi membuat kita berpikir apakah kita tetap dengan bisnis tradisional, penghasilan tradisional, kerja lalu tunggu pensiun gitu ya. Gak salah, tidak salah, boleh juga dikerjakan, tapi jangan lupa ada hal lain yang sedang terjadi begitu cepat, kripto. Mau gak mau semua akan ke kripto. Mari belajar, bahkan kalau bisa memanfaatkan peluang ini, karena belum banyak ya yang terjun ke kripto, itu belum banyak. Indonesia itu kalau di angka 4 juta aja, kaum milenialnya itu udah nomor 3 dunia, terbanyak di dunia milenialnya yang main kripto. Dan Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan. Ya, kripto kan termasuk micin juga ya, tetapi dari situ kan asah mental, asah skill. Jadi cepat kalau trading, cuannya banyak, lalu bisa buat makan, bisa macam-macam. Tapi sekali lagi memang harus, menurut saya, pakai uang dingin ya, jangan uang yang buat makan, buat pendidikan dan bulanan gitu. Nah, ini bicara lebih jauh tentang kripto adalah tentang NFT yang Juni ini memang akan launching di Binance atau sudah launching gitu ya. Ini biasanya ke seni, ke musik gitu. Banyak yang nggak tahu tentang NFT, kripto. NFT adalah hal besar berikutnya. Bahkan Mark Cuban itu yang cukup berpengaruh ya di kripto, itu bilang Amerika itu harus belajar NFT, kalau enggak nanti akan ketinggalan. Ini sesuatu yang besar. Setengah dari jutawan milenial yang disurvei memiliki NFT, dan 40% mengatakan mereka saat ini tidak memiliki NFT tapi telah mempertimbangkannya. Bisa buat main game, beli apa terus harus punya NFT-nya untuk bisa jalan, atau beli barang-barang seni. Itu dibandingkan dengan 98% jutawan baby boomer yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki NFT. Bahkan mereka tidak mempertimbangkannya, benar-benar menyepelekan. Memang barang baru, tidak baru-baru banget, tetapi
akan jadi tren NFT. NFT baru-baru ini mulai menjadi bagian dari liputan media, jadi generasi yang lebih tua jauh tertinggal dari pemahaman. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau tertinggal atau kita bisa take profit dari kesempatan ini, nah, itu terserah Anda. Oke, terima kasih.